Anda kembali di News Sore pemirsa, dua tersangka kasus ijazah palsu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut digelar secara tertutup. Dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, mengunjungi rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara 1, Sumber, Banjarsari, Solo. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo mendadak sepi dari warga yang biasanya ramai berfoto bersama. Awak media yang biasa meliput pun tak diperkenankan masuk ke area kediaman Jokowi dan hanya diperkenankan memantau dari jalan raya. Kepastian kabar kedatangan dua tersangka ke kediaman Jokowi dibenarkan Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Ia membenarkan Egy Sujana dan Damai Lubis mendatangi kediaman Jokowi didampingi kuasa hukum Eli dan Neti. Meski demikian, Syarif enggan berkomentar terkait pertemuan antara dua tersangka tersebut bersama Jokowi. Menurutnya, pertemuan dilakukan secara tertutup. Diketahui sebelumnya 8 orang ditetapkan sebagai tersangka yang terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi dua klaster dan ke-8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Nama Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kembali menjadi sorotan. Usai keduanya diketahui menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di tengah status keduanya sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis merupakan 2 dari 8 tersangka yang tergabung dalam klaster pertama penyidikan kasus ini. 5 tersangka di klaster pertama yakni Egy Sujana selaku pengacara, serta 4 aktivis yakni Kurnia Trirohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sedangkan di klaster kedua terdapat 3 tersangka, yakni Roy Suryo, ahli telematika dan mantan Menpora, Rismon Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik, dan Dr. Tifauzia Tiasuma, dokter sekaligus aktivis. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sebelumnya, Jokowi melaporkan sejumlah nama atas pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut ada 12 nama yang dilaporkan. Kasus ini mencuat setelah Roy Suryo bersama beberapa pihak menggugat keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemilik akun Sudirowi Budius Piliang merespon laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang mengaitkan nama SBY dengan isu ijazah Joko Widodo. Melalui konferensi pers, terlapor menyebut tak pernah menerima somasi Demokrat dan tak merasa menyebarkan fitnah. Bang Agri Fanani, pemilik akun media sosial Sudirowi Budius Piliang menolak meminta maaf dan meminta Partai Demokrat mencabut laporan di Polda Metro Jaya. Ia mengakui sebagai pendukung Jokowi garis keras, namun ia tak menerima jika Partai Demokrat melaporkan dirinya ke Polda Metro Jaya. Sudirowi juga mengatakan tidak menerima somasi yang dilayangkan oleh Demokrat dan menganggap Demokrat semena-mena terhadap dirinya. Bersatu. Baik, teman-teman. Dalam kalau mau saya cari panggung dari awal ketika saya dihubungin dengan banyak wartawan sudah saya okein, tapi saya tidak cari panggung karena sudah liar, makanya saya sekarang keluar. Jangan sementang besar menginjak-injak
menginjak-injak rakyat, sikit-sikit somasi, sikit-sikit somasi kok sikit-sikit. Itu yang nyebut nama jelas itu kenapa nggak disomasi? Hah? Kenapa nggak disomasi? Saya ibu rumah tangga yang disomasi. Partai Demokrat laporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Keempat media sosial itu diduga unggah kabar bohong tentang Susilo Bambang Yudhoyono yang terlibat dalam isu ijazah palsu Joko Widodo. Partai Demokrat melaporkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait tudingan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terkait hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan bahwa seorang pengacara berinisial M yang melaporkan 4 media sosial yang diduga menyebarkan berita bohong. Sementara itu, ada laporan dibuat 5 Januari 2026 sekitar pukul 23.16 waktu Indonesia Barat, kini tengah ditangani Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo melaporkan 7 orang yang disebutnya sebagai pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya. Mereka dilaporkan karena diduga memfitnah Roy Suryo soal ijazah palsu dan korupsi proyek Hambalang. Roy Suryo melaporkan 7 orang yang disebutnya sebagai pendukung Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Ketujuh orang tersebut dilaporkan atas dugaan tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Mereka diduga memfitnah Roy Suryo terkait kepemilikan ijazah palsu dan terlibat kasus proyek Hambalang. Roy Suryo telah melampirkan beragam alat bukti, mulai dari tangkapan layar, tautan, dan transkrip pernyataan ketujuh orang itu kepada polisi. Saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi dan sudah keluar STTLB-nya _B _1/1/2026 SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya, ya. Saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, link-nya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1? Dalam laporan ini, para terlapor dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama dilaporkan atas pencemaran nama baik, sementara klaster kedua dilaporkan atas fitnah keterlibatan Roy Suryo di kasus korupsi Hambalang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.